teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang virus HIV dan AIDS. Sebelum itu, kami akan perkenalan terlebih dahulu. Saya Siti Adelia Azahra, absen 30. Saya Syaira Azahra dari absen 32. Saya Aisyah Maya, absen 2. Saya Anissa, absen 4. Saya Gustiati Meka, absen 9. Saudara, di segmen ini kami akan rangkum sejumlah peristiwa dan sorotan yang terjadi di wilayah Jawa Timur. Di antaranya, angka pengidap HIV di Kabupaten Madiun, Jawa Timur terus meningkat. Di awal tahun 2023 saja, ada penambahan 18 orang pengidap HIV baru. Bersama kami di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, HIV atau Human Immunodeficiency Virus menjangkit puluhan ibu rumah tangga yang tengah hamil di Bogor, Jawa Barat. Ironisnya, puluhan ibu hamil tertular penyakit mematikan itu dari sang suami. Sementara itu, Kementerian Kesehatan mencatat kasus HIV ibu hamil meningkat dalam 3 tahun terakhir. Lantas, apa langkah pemerintah menangani penyakit mematikan itu? Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, jumlah ibu rumah tangga yang terinfeksi HIV mencapai 35%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan kasus HIV pada kelompok lainnya seperti suami pekerja seks dan kelompok MSM, Men Sex with Men. Aktivitas ini telah menyumbang sekitar 30% penularan dari suami ke istri. Dampaknya kasus HIV baru pada kelompok ibu rumah tangga bertambah sebesar 5.100 kasus setiap tahunnya, kata Dr. Syahril. Ia mengatakan penyebab tingginya penularan HIV pada ibu rumah tangga karena pengetahuan akan pencegahan dan dampak penyakit yang rendah, serta memiliki pasangan dengan perilaku seks beresiko. Ibu rumah tangga yang terinfeksi HIV beresiko tinggi untuk menularkan virus kepada anaknya. Penularan bisa terjadi sejak dalam kandungan, saat proses kelahiran, atau saat menyusui. Umum penularan HIV melalui jalur ibu ke anak menyumbang sebesar 20-45% dari seluruh jumlah penularan HIV lainnya seperti melalui seks, jarum suntik, dan transfusi darah yang tidak aman. Dampaknya, sebanyak 45% bayi yang lahir dari ibu yang positif HIV akan lahir dengan HIV dan sepanjang hidupnya akan menyandang status HIV positif. Saat ini, kasus HIV pada anak usia 1-14 tahun mencapai 14.150 kasus. Angka ini setiap tahunnya bertambah sekitar 700-1.000 anak dengan HIV. Jelas dari Dr. Syahril. Terkait dengan proses deteksi, Kemenkes mencatat hanya 55% ibu hamil yang dites HIV karena sebagian besar tidak mendapatkan izin suami untuk dites. Dari sejumlah tersebut, 7.153 positif HIV dan 76%-nya belum mendapatkan pengobatan ARV. Ini juga akan menambah risiko penularan kepada bayi. Melihat sumber infeksi, Dr. Syahril menilai penularan HIV masih akan terus terjadi. Sebab dari 526.841 orang dengan HIV, baru sekitar 429.215 orang yang sudah terdeteksi atau mengetahui dirinya terkena HIV. Artinya masih ada 100.000 orang dengan HIV yang belum terdeteksi dan berpotensi menularkan HIV ke masyarakat. Apa itu HIV dan AIDS? HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, mengganggu kemampuannya untuk melawan infeksi dan penyakit. Jika tidak diobati, HIV dapat berkembang menjadi AIDS, yaitu kondisi di mana sistem kekebalan tubuh sangat lemah, sehingga tubuh menjadi rentan terhadap berbagai infeksi dan penyakit serius lainnya. Penting untuk mengenali tanda-tanda awal infeksi HIV agar dapat segera mendapat perawatan yang tepat. Beberapa tanda gejala HIV yang umum muncul pada tahapan awal adalah sariawan, sakit kepala, kelelahan, radang tenggorokan, hilang nafsu makan, nyeri otot, ruam, pembengkakan kelenjar getah bening, dan keringatan di malam hari. Faktor-faktor yang memengaruhi HIV atau AIDS. 1. Transmisi melalui kontak seksual. Kontak seksual merupakan salah satu cara penularan utama HIV, yaitu sebesar 78%. Hubungan seksual secara vaginal, anal, dan oral pada penderita HIV tanpa perlindungan dapat menularkan HIV. Kedua, transmisi secara vertikal. Ibu
ibu kepada bayinya. Penularan virus HIV dari ibu ke bayinya dapat terjadi pada waktu hamil, persalinan, dan sewaktu pemberian air susu atau ASI. Angka penularan sewaktu kehamilan mencapai 5-10%, sewaktu persalinan 10-20%, dan saat pemberian ASI sekitar 10-20%. Ibu yang positif HIV tidak boleh menyusui bayinya karena dapat menambah penularan perinatal. Penularan vertikal lebih sering terjadi pada kelahiran preterm, terutama yang berkaitan dengan ketuban pecah sedini. Ketiga, menggunakan jarum suntik secara bergantian. Jarum suntik yang digunakan oleh pengguna narkoba secara bergantian akan sangat berkompetensi menularkan virus HIV. Selain jarum suntik para pemakai ibu, secara bersama juga menggunakan tempat penyampur, pengaduk, dan gelas pengoplos obat akan menyebabkan penularan HIV sangat tinggi. Penyakit HIV atau AIDS biasanya menimbulkan gejala yang terbagi menjadi beberapa tahap. Adapun tahap dari gejala HIV adalah sebagai berikut. 1. Tahap pertama. Tahap pertama terjadi ketika virus HIV baru menjangkiti tubuh penderitanya. Umumnya pada tahap pertama ini gejala HIV belum muncul di tahun-tahun awal. Adapun gejala HIV pada tahap pertama yaitu mudah terserang penyakit flu, demam, sakit tenggorokan, timbul ruam, dan nyeri otot. 2. Memasuki tahap 2, gejala HIV yang timbul masih serupa dengan tahap pertama. Tahap kedua ini biasanya akan berlangsung kurang lebih selama 10 tahun. Apabila tidak menjalani pengobatan, pada tahap kedua ini virus akan mulai menyebar dan semakin merusak sistem kekebalan tubuh. Penderita HIV di tahap kedua juga sudah bisa menularkan virus ini kepada orang lain. Di tahap ketiga, infeksi HIV sudah semakin parah dan memasuki kondisi AIDS. Maka dari itu, beberapa gejala yang timbul diantaranya adalah 1. Demam yang berkepanjangan, bahkan bisa sampai lebih dari 10 hari. 2. Tubuh selalu lemas dan tidak berdaya. 3. Kesulitan untuk bernafas. 4. Mengalami gangguan diare kronis dan terjadi dalam kurun waktu lama. 5. Mudah terserang infeksi jamur pada mulut, tenggorokan, dan alat kelamin. 6. Berat badan turun drastis karena kehilangan nafsu makan. Pencegahan HIV dan AIDS. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghindari dan meminimalkan penularan HIV. Yang pertama, tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah. Yang kedua, tidak berganti-ganti pasangan seksual. Yang ketiga, menggunakan kondom saat berhubungan seksual. Yang keempat, menghindari penggunaan narkoba, terutama jenis suntik. Yang kelima, mendapatkan informasi yang benar terkait HIV, cara penularan, pencegahan, dan pengobatannya, terutama bagi anak remaja. Sebelum mendapatkan pengobatan, dokter biasanya akan melakukan diagnosis terlebih dahulu untuk memastikan HIV yang telah dialami oleh pasien. Beberapa pemeriksaan yang akan dilakukan oleh dokter untuk mendiagnosis HIV adalah tes antibodi, tes antigen, pemeriksaan sel CD4, serta pemeriksaan HIV RNA. Apabila pasien sudah dipastikan menderita penyakit HIV atau AIDS, dokter kemudian akan memberikan penanganan medis. Memang penyakit HIV adalah kondisi yang belum ditemukan obat untuk menyembuhkannya. Akan tetapi, dokter akan memberikan antiretroviral atau ARV sebagai langkah pengobatan HIV dan AIDS. Ya, obat ARV tersebut bertujuan untuk memperlambat perkembangan virus HIV. Cara kerja dari obat ARV ini adalah dengan mengurangi viral load virus HIV. Dengan begitu, virus HIV tidak berkembang biak di dalam tubuh. Penjelasan dari kelompok 1, bila ada salah informasi ataupun salah kata, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat penjelasan dari kami. Dadah, terima kasih.